Kalian pasti pernah nonton satu acara di Indosiar. Aku nggak tahu apakah ini masih tayang atau enggak, tapi nama acaranya itu Take Me Out. Yes, Take Me Out Indonesia. Hey, there goes our oldie Debbie, spreading magic. Dan biasanya MC-nya, Choky Sitohang, itu selalu bilang ke pesertanya gitu kan. Ketika ada sosok cowok yang masuk, ya bisa cowok atau cewek gitu yang pengen dicariin jodoh, biasanya Choky ini tuh bilang, tunjukkan pesonamu. Wah, di situ aku langsung excited gitu. Kira-kira ini orangnya kayak gimana sih? Dari perawakannya, apakah dia orang yang kelihatan ganteng atau cantik? Jadi waktu aku remaja ya tontonanku salah satunya itu gitu, Take Me Out Indonesia. Dan ketika aku lagi kepikiran tentang pesona gitu, pesona, charm, salah satu acara TV yang aku inget ya itu. Dan menurutku ini menarik banget ya, karena back then waktu aku nonton Take Me Out Indonesia, ketika Choky Sitohang ini bilang tunjukkan pesonamu, aku tuh bakal menunggu gitu. Apakah dia kelihatan tinggi atau pendek, ganteng atau cantik. Fokusnya tuh ke fisik. Mungkin gak cuman aku, tapi orang-orang yang ada di belakang podium, kan di situ ada puluhan perempuan ada di balik podium menunggu laki-laki yang menunjukkan pesonanya gitu kan. Itu kalau misalnya cowok, ada juga episode yang cewek, itu ada banyak cowok yang siap untuk dipilih gitu. Nah, mungkin orang-orang yang siap dipilih itu juga salah satu yang mereka nilai itu fisik duluan gitu. Tunjukkan pesonamu. Nah, waktu muncul terus mungkin kelihatannya nggak terlalu decent gitu kan, nggak terlalu kelihatan ganteng atau cantik, mereka matiin gitu tombolnya, merah yang menunjukkan bahwa mereka nggak mau dipilih. Nah itu mungkin gak cuma aku aja, tapi mereka yang pesertanya juga judgement pertamanya soal pesona yaitu fisik gitu. Itu yang mereka nilai pertama kali. Padahal ketika aku tumbuh dewasa gitu kan, udah mau usia 30 ini, terus sudah lebih mengalami hidup, wah udah berasa tua banget ya, padahal masih baru mulai nih kan hidupnya. Aku menyadari kalau pesona itu bukan fisik, bukan sekadar fisik, tapi hal yang lebih deep, bisa jadi nggak bisa dilihat secara visual justru, tapi bisa dirasakan. Jadi pesona itu lebih ke rasa dibanding gimana kita melihat seseorang. Kenapa aku berpikir kayak gitu? Ya karena mungkin aku udah ketemu lebih banyak orang ya dibanding waktu aku nonton Take Me Out dulu pas kecil. Aku udah ketemu lebih banyak orang dalam konteks kerjaan, di keluarga, mungkin pertemanan. Ketika sudah masuk jenjang kuliah, ada berbagai macam manusia yang aku temui. Dan ketika aku ketemu mereka, mungkin first impressionnya kita bisa lihat fisik gitu. Tapi ketika kita menjalin hubungan sama orang itu, kita berkomunikasi lebih banyak, berinteraksi, pesonanya tuh jadinya bukan soal fisik lagi, tapi apa yang bisa kita rasakan tentang orang-orang ini. Atau sebenarnya nggak usah lah menjalin hubungan yang lama gitu, 2 hari, 3 hari, nggak usah. Dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga dikombinasikan, apa sih yang bisa kita rasakan dari orang itu? Nah, kita bisa menilai pesonanya tuh dari how do we feel about them? Apa yang kita rasakan? Jadi itu lebih dari sekedar fisik. Atau gini deh, supaya kamu lebih kebayang. Pernah gak sih kamu ketemu orang nih, kelihatan cantik banget dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kelihatan cantik, proper, she knows how to dress, dia juga kayaknya dari kata-katanya juga, wah ini orang baik gitu ya. Tapi kelihatan gak semempesona itu gitu. Dan agak heran juga ya, terus kalau misalnya foto bareng, dia tuh gak kelihatan terlalu bercahaya atau gimana ya bahasanya, gak terlalu keluar lah auranya. Ada kan orang kayak gitu, kelihatannya cantik, misalnya duitnya banyak, tapi ketika bergabung sama orang-orang lainnya, dia ternyata nggak kelihatan secantik itu gitu, seperti first impression kita terhadap fisiknya, quote unquote. Nah, ada juga ketika, ini pengalaman aku pribadi ya, aku ketemu orang,
mungkin secara fisik ya biasa-biasa aja. Kalau ngomongin tinggi nggak tinggi-tinggi banget, kelihatannya tuh ya soal visual tuh sebenarnya subjektif ya, tapi bisa dibilang orang ini ya biasa aja gitu. Biasa aja pada umumnya aja. Tapi ketika ngobrol sama dia, terus berinteraksi lebih jauh lagi, dia tuh bisa kelihatan lebih cantik gitu. Wah, ini orang cantik banget nih. Setelah akhirnya berinteraksi, berkomunikasi sama dia, terus habis itu foto-foto bareng, terus aku mengakui kayak, wah ini beda nih, auranya beda, dia menarik, dia cantik, dia pinter. Pokoknya aku bisa menyebutkan banyak istilah yang ya kalau dirangkum ya itu pesonanya dia punya sesuatu yang membuat dirinya tuh mempesona. Nggak berlaku cewek doang, tapi cowok juga. Kalau misalnya kita lihat cowok ganteng, belum tentu dia semenarik itu, semempesona itu. Tapi ketika ngelihat cowok yang sebenarnya kelihatan biasa aja, bisa jadi dia justru lebih charming, kelihatan mempesona gitu. That's why kata pesona ini menurut aku menarik banget untuk kita bahas. Karena ini sesuatu yang nggak bisa kita deskripsikan seperti kita mendeskripsikan visual gitu ya, secara fisik seperti apa, tapi bagaimana membuat kita merasa. Jadi itu ya, pesona itu ya aura kamu gitu. Dan biasanya memang ketika seseorang itu terlihat mempesona ya bukan mengakui sendiri gitu, oh aku mempesona, enggak. Biasanya orang lain tuh yang nyeletuk, kamu charming banget deh, kamu mempesona banget, kamu cantik banget, ganteng banget dan sebagainya gitu. Jadi memang kita akhirnya akan tahu, oh kita semempesona itu ya ketika orang lain nyeletuk itu. Walaupun ketika ketemu 1-2 orang kita bisa merasakan hal berbeda ya, oh ini satu orang mempesona, orang lain gak mempesona. Faktanya setiap orang tuh punya pesonanya masing-masing gitu. Cuma mungkin masing-masing orang tuh punya level berbeda terhadap awareness akan pesona masing-masing gitu. Sama kayak self-awareness ya, ini kan bagian dari self-awareness juga. Gak semua orang 100% mengenal dirinya. Ada yang karena sibuk mungkin terlalu fokus sama yang lain, sangat sedikit waktunya untuk bisa deep dive terhadap diri sendiri. Tapi percayalah, kamu nih yang dengerin podcast ini, kamu punya pesona kamu. Pertanyaannya, kira-kira kamu semempesona itu gak sih? Dan kamu sadar gak akan pesona kamu? Dan kalau misalnya kamu sadar, kira-kira pesona kamu apa? Balik lagi, setiap orang tuh punya pesonanya, tapi mungkin gak semua orang menyadari akan pesonanya. Dan ketika nggak menyadari kalau dirinya mempesona, itulah berujung orang-orang tuh lebih kelihatan malu. Mungkin kamu merasa rendah diri, merasa yang lain lebih charming gitu. Karena mungkin kita manusia ini ya suka banget merhatiin orang lain, jadinya lebih bisa menyadari akan pesona orang lain dibanding pesona diri sendiri. Karena kan suka ngeliat orang lain terus membandingkan diri, jadi ya udahlah gak kelihatan tuh pesona diri sendiri. Padahal kalau misalnya kamu menilik lebih jauh, memberikan waktu untuk diri kamu sendiri, itu bisa kelihatan pesonanya. Pesona itu ujung-ujungnya ada dalam diri kamu kan. Gak kayak kita pengen ngeliat sunset gitu, kita harus jauh-jauh ke pantai. Kalau misalnya kamu orang kota, kamu harus ke pantai, kamu harus ke Bali, itu effortnya sangat luar biasa kan. Nah ini tuh ada di dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kamu belum menyadari atau belum percaya diri tentang pesona kamu, good newsnya adalah setiap orang punya pesona, tinggal kamu menilik lebih jauh lagi. Kira-kira pesona kamu apa ya? Apa yang bikin orang tuh kayak, aduh rasanya tuh kagum, seneng, terpesona sama kamu. Nah sebelum lebih jauh lagi, aku juga pengen menceritakan tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang sadar gak sadar bikin orang kehilangan pesonanya atau mengurangi pesonanya sedikit demi sedikit. Oke, mulai dari yang pertama ya. Orang bisa kehilangan pesonanya ketika dia berusaha menjadi orang lain. Ketika orang itu tidak menjadi dirinya sendiri. Karena pesona itu atau energi itu gak bisa dibohongin dan gak bisa di-copy gitu. Kamu bisa coba copy and modify gitu ketika kamu mungkin mengagumi seseorang dan kamu merasa, wah ini aku mirip sama dia, aku coba deh gerak-gerik seperti dia, itu bisa, tapi pastikan ada authenticity di situ, ada bagian dari diri kamu yang kamu keluarin. Once kamu benar-benar menjadi orang lain, disitulah kamu akan redup. Coba kamu lihat
orang-orang di luar sana yang cosplaying orang lain gitu. Misalnya ada di jalan dia berusaha menjadi Transformer atau Power Ranger. Itu mungkin bagian dari mata pencaharian ya, tapi ini contoh aja. Mereka berusaha jadi Power Ranger. Jadi mereka memakai kostum Power Ranger. Gak cuma pakai kostumnya, mereka memperagakan gitu. Menjadi Power Ranger. Iya gitu kan. Menjadi superhero zaman dulu. Itu kan literally copying Power Ranger kan, real Power Ranger. Bagi yang nonton Power Ranger di sini, salah satunya aku nggak cuma nonton Barbie guys, aku juga nonton Power Ranger dulu. Itu seru banget. Ketika ada mereka yang mengcopy Power Ranger, pasti kalau kita bandingin sama Power Ranger yang asli ya, yang di film-film, ya lebih keren mereka kan. Kita pasti otomatis membandingkan Power Ranger yang ada di jalan itu dengan Power Ranger yang biasa kita lihat. Dan pasti akan jomplang, dari kostum jomplang, dari gerak-gerik jomplang, yang akan jauh lebih mempesona Power Ranger yang sebenarnya. Sebenarnya harusnya ada contoh yang lebih bagus lagi, tapi itu yang aku kepikiran ya, Power Ranger. Aku sendiri pernah berusaha menjadi orang lain. Aku pernah diundang di sebuah acara tas branded di salah satu hotel besar gitu, di mention aja ya, di Grand Hyatt. Nah, karena aku merasa, oh orang-orang di sana tuh orang yang kolektor banget nih, suka banget sama tas branded. Sementara aku di-invite sebagai, ya kenalan aja gitu, kenalan dari salah satu member, terus mereka pengen mempromosikan juga kan, mereka selalu pengen ada tamu yang baru gitu. Nah, aslinya aku tuh bukan kolektor tas, dan aku nggak begitu ngefans banget sama barang-barang branded, biasa aja gitu. Tapi karena aku pengen fitting in, akhirnya aku coba browsing biasanya di acara seperti ini bajunya kayak gimana. Dan ketika aku lihat gitu, oh yang elegan, yang branded juga bajunya, aku merasa ya at least bajuku brandnya inilah gitu. Ketika aku mencari bajunya, aku nggak begitu menyesuaikan dengan styleku. Aku malah mengikuti style-style yang biasa dipakai orang tuh seperti ini, dan aku harus ngikutin modelnya kayak gitu biar diterima gitu kan. Di pikiranku seperti itu. Padahal waktu itu jenis bajunya tuh nggak nyaman aku pakai. Aku biasanya roknya mungkin nggak sependek itu. Aku cutting bajunya intinya bukan yang biasa aku pakai, bukan style aku banget. Nah, ketika aku memakai itu, bukannya aku jadi pede, terus jadi bisa ngebaur sama yang lain, aku jadi salah fokus sama cara aku berpakaian, aku jadi gak nyaman, gak jadi diriku sendiri, ujung-ujungnya pesona aku gak keluar gitu, aura aku gak keluar, karena aku sendiri gak merasa nyaman sama diri aku. Nah itu, menurutku itu salah satu poin yang bisa bikin pesona kamu berkurang, yaitu ketika kamu berusaha menjadi orang lain. Terus kebiasaan kecil lain yang bikin auramu berkurang adalah menurut aku ketika kamu kosong sih. Jujur aja. Sesedikit apapun ya ada knowledge atau ilmu pengetahuan dalam otak kita tentang apapun, terutama ketika ada tujuannya gitu. Misalnya kita ketemu orang, kita masuk ke suatu acara, kita kenalan sama orang baru, kalau bisa kita ada isinya kan di kepala gitu. Jadi ketika diajak ngobrol orang nyambung. Seperti yang aku bilang tadi, pesona itu muncul mungkin bukan dari first impression, tapi dari kombinasi interaksi pertama, kedua, ketiga. Bayangin kalau misalnya kamu ketemu seseorang yang kalau diajak ngobrol tuh gak nyambung, atau kayak gak tahu banyak hal, gak tahu apa-apa, kelihatannya tuh pasif aja jadinya. Nah itulah hal yang bisa membuat pesona kamu berkurang gitu. Makanya kebiasaan kecil seperti membaca buku, menonton TV, mendengarkan podcast seperti mendengarkan podcast Oatly Debbie ini salah satu cara yang bisa boosting your persona gitu, your charm. Karena kamu selalu menambahkan ilmu-ilmu di kepala. Jadi ketika ketemu dengan berbagai macam orang, ada aja topik yang bisa kamu obrolin. Gimana sih caranya supaya kamu bisa menemukan pesona kamu secara efektif, efisien, gak perlu ribet? Nah, aku punya beberapa tips. Yang pertama itu udah aku sebutkan tadi, stop trying
to be someone else. Dari cara kamu berpakaian, seperti contoh aku tadi ya, yang ujung-ujungnya malah gak nyaman. Dari cara kamu berbicara, bahkan dari hal-hal yang mungkin gak kamu tunjukkan gitu. Mengatur keuangan, mengatur rumah, dan lain sebagainya. Itu tuh kombinasi yang bisa membentuk energi kamu. Semakin kamu bisa push yourself, mendorong diri kamu untuk jadi diri sendiri, energi kamu tuh akan semakin keluar. Karena kamu akan merasa nyaman sama diri kamu. Lagi-lagi, mungkin alasan kamu mencoba untuk menjadi orang lain karena kamu merasa orang itu jauh lebih menarik daripada kamu. Padahal yang kamu lihat itu tuh, orang-orang yang menjadi contoh kamu, itu adalah orang-orang yang sudah menemukan dirinya atau sudah bisa dengan percaya diri menunjukkan dirinya yang asli. Which, that's something inspirational, right? Sangat jarang di zaman sekarang orang yang bisa jadi dirinya sendiri karena pengen mengejar hal-hal instan gitu. Pengen cepat-cepat disukain, pengen kelihatan menarik banget gitu. Tapi nggak sustain jatuhnya, nggak bisa berlangsung lama karena lelah loh berpura-pura jadi orang lain. Dan misalnya dengan menjadi orang lain itu works di 1-2 orang, belum tentu di orang yang lain itu bisa. Orang lain tuh bisa merasakan energi kamu gitu. Oh ini palsu nih, ini beda deh, kayaknya dia tuh nggak kayak gini harusnya gitu, kelihatan gerak-geriknya kaku. Nah, makanya tips yang pertama ini mungkin ya mainstream banget, banyak orang yang bilang, tapi penting jadi diri sendiri. Dan itu nggak cuman jargon aja gitu. Be yourself itu bukan jargon, menurutku itu sesuatu yang dilatih. Karena memang tantangan kita sekarang ya, kita dikelilingi oleh banyak banget, konten orang-orang gitu yang kelihatan stand out. Buka satu aplikasi ke aplikasi lain, ada aja yang kelihatannya lebih dari kita, dan itu bikin kita kayak, gue pengen banget kayak dia, jadinya kita ikutin dari cara berpakaian, konten yang lain. Padahal yang perlu kita improve itu isi kita gitu. Seperti yang aku bilang tadi lagi, knowledge, ilmu kita, experience atau pengalaman kita. Seberapa sering kita keluar, bergaul, ketemu banyak orang, mendorong diri kita untuk berani mengalami hal baru. Takut ke gunung ya coba ke gunung, takut nyoba lari pagi ya coba lari pagi gitu. Kayak sekarang yang lagi tren ada color running atau color walking gitu. Jadi setiap lari atau jalan supaya termotivasi, satu hari satu warna. Jadi mencari warna kuning gitu kan. Jadi ada dinding orang-orang kuning di foto, ada buah nanas lewat di foto, kuning-kuning. Ya itu salah satu cara memotivasi. Dan yang kedua itu notice what lights you up. Apa yang kira-kira bikin kamu berbinar, bikin kamu semangat gitu. Aku tuh baru bisa nyebutin tips ini ketika aku tadi merenung, kira-kira aku tuh jadi diri sendiri ya. Kayak tips pertama tadi itu ketika apa sih gitu. Ketika aku sadar kalau aku mengalami hal yang aku suka atau menemukan hal yang aku senengin banget gitu, yang bikin aku berbinar. Dan biasanya ketika aku seneng atau berbinar akan suatu hal, aku tuh ceritain ke suamiku. Aku bakal cerewet banget ngejelasin secara detail, oh tadi aku mengalami ini loh, aku tadi menemukan ini. Nah coba kamu pikirkan dan sebut deh 3 hal yang paling bikin kamu excited, dan ketika kamu menceritakan hal itu bikin kamu berbinar, happy, excited seperti aku tadi gitu. Kira-kira apa? Coba kamu pikirkan, atau kamu mungkin tanya orang sekitar kamu. Oh misalnya kamu senang ketika kamu lagi baking, kamu senang ketika lagi nonton horor mungkin, I don't know ya, apapun lah. Nah itu bisa jadi bagian dari pesona kamu. Hal yang kamu suka dan bisa men-trigger diri kamu untuk menjadi diri sendiri, ya itu bisa jadi trigger-trigger untuk membuat diri kamu mempesona. Bayangin ada seseorang yang disuruh ngomongin sesuatu yang dia gak suka. Misalnya ada orang yang sebenarnya suka banget ngomongin tas, tapi diundang di suatu panggung atau diajak ngobrol tentang mobil gitu. What will happen? Ya bingung kan, gak ngerti. Ya pesonanya hilang karena gak ngomongin tas. So ya, jadi tips yang kedua,
kamu coba list deh apa ya hal-hal yang bikin kamu excited ketika kamu berada di keseharianmu atau kamu bertemu seseorang, ya kamu fokus ke hal itu aja gitu. Kalau misalnya kamu nggak ngerti sesuatu, bilang aja ya aku nggak ngerti. Ya tapi aku mau tahu sih, aku mau tahu, tapi biasanya aku nggak ngomongin ini, jujur aja gitu. Cause you notice what lights you up, so why you focus on something else. Tips yang ketiga adalah kurangi mengedit-edit diri kamu. Jangan tahan, jangan ada yang ditahan. Kamu kagum, ya wow. Kalau misalnya cara kamu menunjukkan kekaguman kamu dengan sedikit lebih berisik, kayak wah beneran, serius, sumpah itu keren banget sih. Ya keluarin aja, keluarin kekaguman kamu seperti kamu aslinya. Ya ini mirip seperti tips pertama, tapi meng-highlight gestur-gestur kecil, cara kamu berbicara, cara kamu beraksi terhadap sesuatu. Kadang tuh kita suka menahan gitu karena takut dinilai orang lain. Ini orang lebay deh, ini orang mengganggu deh, padahal ya itu cuman keberisikan dalam pikiran kamu aja. Ya bisa jadi mereka nggak mikirin itu, dan kalau misalnya mereka mikirin itu, ya terus kenapa? Ya kan? Selama itu nggak melukai orang lain, ya nggak masalah. Gestur-gestur kecil itu justru yang bisa mendorong aura kamu keluar. Jangan terlalu banyak mempoles diri sendiri. Mau kelihatan sempurna biar diterima. No, jangan. Orang tuh akan instantly melupakan kamu gitu, pesonanya nggak keluar karena kamu berusaha ya kayak robot gitu. Robot itu kan kelihatan sempurna ya, sudah di coding cara ngomongnya, terus penampilannya sudah dibuat sesempurna mungkin, sedemikian rupa. Ya kamu nggak akan mau kan jadi robot, dan kalau misalnya kamu jadi robot, dia akan dilupain secepat itu. People remember imperfections. Orang ingat ketidaksempurnaan kamu yang justru bisa jadi keunikan kamu. Jadi own your quirks. Gak apa-apa gak sempurna, gak apa-apa gak kelihatan sesuai dengan segala rules yang ada di dunia, gak apa-apa. Justru itu yang bikin kamu diingat. Yang keempat adalah mirroring atau mengambil inspirasi dari orang lain. Ini beda ya, ini bukan imitating others, tapi gimana caranya kamu bisa menyerap energi-energi positif dari beberapa orang sehingga kamu bisa mengeluarkan energi kombinasi dari beberapa orang ini. Ini aku kasih contoh ya. Jadi dulu tuh aku emang tipikal orang yang cukup insecure lah dengan diri aku waktu aku remaja. Tapi bagusnya aku tuh orangnya observant. Aku suka melihat orang-orang lain. Karena di pikiranku gini, kalau misalnya orang lain bisa melakukan itu, kenapa aku enggak? Waktu itu aku belum terpapar dengan personality test, aku nggak terpengaruh dengan perbedaan, ada yang extrovert, ada yang introvert, ada yang personality-nya A, B, C, aku nggak pikirin itu sama sekali. Yang aku pikirkan waktu itu adalah nasihat lama orang tua, kalau orang lain bisa kenapa gue enggak, sama-sama makan nasi gitu kan. Dan aku belum terpapar personality test atau semacamnya, jadi ketika aku melihat orang lebih kelihatan stand out, dia bisa ngobrol sama siapapun, jadi penasaran dan berusaha memperhatikan gitu, mempelajari kenapa ya dia bisa kayak gitu. Oh, ketika dia ngomong kayak gitu, sebenarnya lawan bicaranya juga ketawa juga ya, nggak ngerasa terganggu ya. Oh, kelihatannya nyaman banget ya, luas banget badannya, nggak ada hal-hal yang ditahan dari diri dia gitu. Aku se-observant itu, dan aku memperhatikan gerak-gerik sekecil apapun gitu. Aku ngeliat, oh luas ya, oh dia abis dari sana geraknya ke sana, oh dia suka memakai diksi atau kata-kata seperti itu gitu. Dan yang aku perhatikan bukan satu orang aja. Mungkin kalau misalnya aku memperhatikan satu orang aja terus aku copy, ya udahlah. Aku jadi sama ya, jadi orang itu, cuman beda cover aja. Tapi ini aku senang memperhatikan orang-orang yang memang semudah itu bergaul, kelihatan auranya terpancar, kelihatan ganteng dan cantik lebih dari fisik gitu ya, kelihatan menarik lah. Nah, ketika aku memperhatikan orang-orang itu, aku mulai menyerap energi-energi dari mereka gitu. Jadi nggak cuman observing, sometimes aku push myself untuk berinteraksi dengan mereka. Jadi aku mendapatkan sudut pandang orang yang berinteraksi dengan mereka. Apa sih yang akan aku rasakan gitu? Oh, aku ngerasa nyaman, aku ngerasa banyak topik yang bisa aku bicarakan. Pokoknya orang yang aura dan atau energinya sepositif mereka itu bisa bikin lawan bicaranya merasa positif dan merasa nyaman juga. Nah, itu hal yang pengen aku pancarkan. Jadi pelan-pelan aku observe,
aku serap energi dari mereka gitu, dan akhirnya aku bisa mengeluarkan energi yang positif itu juga. Dan itu nggak instan ya, itu nggak instan. Perlu konsistensi ya untuk beneran bisa memperhatikan, mirroring, mengkombinasikan dengan diriku sendiri, aku tuh nyamannya seperti apa. Karena lagi-lagi kalau misalnya kita cuma lihat satu orang, ya kita kan bukan orang itu dan gak bisa copy sepenuhnya kan. Dan tips yang terakhir adalah berusahalah nyaman dengan energi atau pesonamu sendiri. Karena pesona paling kuat itu muncul dari rasa nyaman, bukan dari usaha ingin terlihat keren, terlihat cantik. Nggak dari situ ya. Semakin kamu tenang menjadi diri sendiri, semakin pesona kamu keluar. Semakin banyak juga orang yang merasa aman dan nyaman ngobrol sama kamu. Seperti contoh yang tadi lagi. Ini sangat relate ya dari satu tips ke tips lainnya. Confidence isn't volume, it's presence gitu. Seberapa kamu bisa hadir dengan nyaman, entah itu dalam suatu perkumpulan, entah ketika kamu tampil di suatu tempat, entah kamu ketemu orang baru, semakin kamu nyaman sama diri kamu sendiri, disitulah pesona kamu keluar gitu. Dan again, pesona itu bukan sesuatu yang bisa kita nilai sendiri. Itu yang dirasakan oleh orang lain atau lawan bicara kita. So ya, itu adalah 5 cara untuk bisa menemukan pesona kamu. Semoga bermanfaat. Di episode selanjutnya, aku akan berbagi 5 kebiasaan kecil ya. Kebiasaan yang sering orang lupa tapi penting untuk membuat kamu semakin kelihatan mempesona atau menarik. Subscribe Oatly Debbie di YouTube, follow di Spotify, jangan lupa kasih rate 5 gitu ya. berasa Gojek nih aku minta rating 5 di Spotify Oatly Debbie supaya aku semakin rajin konten lagi. Thank you guys for watching Oatly Debbie. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!